Selamat pagi sahabat-sahabat Morning dan Night Call GPIB. Berjumpa kembali dengan kami, Pendeta GPIB. Saat ini saya Pendeta Samuel Charles Mowoka, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Margo Mulyo Batu, hendak memberikan pelayanan Morning Call bagi kita semua. Karena itu, kita akan bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca, merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami bersyukur. Atas rahmat yang Kau berikan di pagi ini kami pun bersyukur. Kami mau menjalankan berbagai aktivitas kami di pagi hari ini. Dan karena itu kami mau mendasarkan berbagai aktivitas ini dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan lewat sapaan daripada sabda Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi setiap kami agar kami boleh memahami, mengerti dan juga menjadikan firman-Mu ini sebagai landasan dalam kehidupan yang kami jalani pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pada pasal yang pertama. 2 Tawarik pada pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Harta Kekayaan Salomo. Firman Tuhan berkata, Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar kaya membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat kekasih GPIB di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita disapa oleh sapaan firman Tuhan mengenai kehidupan Raja Salomo dan prestasi yang dihasilkan oleh Raja Salomo. Sahabatku, biasanya ketika beberapa orang diberi tanggung jawab yang berat, orang itu berpikir pertama-tama adalah bagaimana kita menjalankan tanggung jawab itu dengan kemampuan yang kami miliki. Yang jadi perhatian bagi beberapa orang dalam memberi tanggung jawab adalah menyangkut masalah dana biasanya. Termasuk juga di dalam kehidupan kita ber-GPIB. Setiap 5 tahun sekali kita berhadapan dengan perhelatan besar yang dilakukan oleh GPIB, yaitu pemilihan diaken dan penatua, yang pastinya juga membutuhkan biaya yang besar. Ketika beberapa orang diberikan tanggung jawab ini, mungkin juga ada yang berpikir, bagaimana kami melakukan pemilihan ini dengan dana yang cukup besar, sementara perekonomian gereja juga belumlah pulih karena masa pandemi yang juga belum jelas akhirnya. Nah, sahabat-sahabat GPIB, dalam hal ini Majelis Sinode juga sudah berhikmat untuk menggunakan strategi pembinaan TOT dengan menggunakan metode daring dan berbagai hal diupayakan supaya bisa lebih efisien. Karena itu sebenarnya
Apa yang kita harus lakukan menghadapi tantangan-tantangan yang besar dan tanggung jawab yang besar ini? Mari kita belajar dari Raja Salomo dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan sebelumnya, ketika Salomo itu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melanjutkan tugas tanggung jawab sebagai raja dari bapaknya Daud. Apa yang Salomo pikirkan? Apa yang Salomo minta di hadapan Tuhan dalam doa? Yang Salomo minta adalah dia diberikan hikmat dan pengertian agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi bacaan kita saat ini, harta kekayaan yang diraih oleh Salomo itu adalah sebagai hasil atau capaian daripada pemerintahan Salomo. Dan itu didapat bukan karena kehebatan Salomo kalau kita melihat sebelumnya, karena dia meminta hikmat dari Tuhan. Nah, karena itu ayat pembacaan kita saat ini terkait dengan bacaan sebelumnya. Kenapa sengaja ditempatkan di situ? Bukan untuk memperlihatkan apa yang Salomo bisa dapatkan, tetapi kenapa Salomo bisa mendapatkan itu, yaitu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mengenai hasil, bukan berbicara mengenai kuantitatif atau kualitatif saja, tapi yang penting bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik, tanggung jawab yang dipercayakan bisa dijalani, tentunya hanya dengan penyertaan Tuhan dan hanya dengan kasih dan rahmat Tuhan semata yang diberikan oleh Salomo. Nah, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, pada pagi hari ini ketika kita memulai aktivitas kita diperhadapkan juga kepada tanggung jawab yang masing-masing daripada kita miliki. Dan tentunya juga ada banyak tanggung jawab yang juga Tuhan percayakan bagi saudara dan juga saya di pagi ini untuk dilakukan. Karena itu belajar dari Salomo, mari kita memulai aktivitas kita dengan memohon penyertaan Tuhan dan memohon hikmat yang daripada Tuhan, agar kita dimampukan untuk menghadapi tantangan dan juga tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di hari ini. Ada sebuah cerita mengenai seorang anak kecil yang mengikuti perlombaan berlari. Ketika anak ini berada di jalur perlombaan, dia terlebih dahulu berdoa. Dan hanya dia yang berdoa sementara teman-temannya tidak berdoa. Dia terlihat berdoa dengan sangat kusuk. Dan ada penonton yang menyaksikan juga rupanya. Ada seorang bapak yang melihat itu tertarik, dalam hati dia berkata, wah, anak ini anak yang beriman, dia pasti menjadi nomor 1. Dan ketika lomba berjalan, anak ini rupanya berlari dan dia mendapatkan posisi ketiga. Lalu penonton yang melihat itu juga sedikit kecewa, termasuk bapak itu yang tadi mengharapkan agar anak itu mendapat nomor 1. Bapak itu kaget ketika melihat anak ini mendapat nomor 3, tapi anak ini tersenyum dan senang lihat temannya juara. Karena itu bapak ini penasaran dan mendatangi anak itu. Lalu berkata, nak, tadi kamu berdoa dengan kusuk, lalu ketika kamu mendapatkan juara 3, tapi kenapa kamu bergembira dan bersuka cita? Emangnya apa yang kamu minta, nak? Lalu anak itu berkata, Pak, yang saya minta dari Tuhan adalah saya mampu menyelesaikan lomba ini. Bukan untuk jadi juara 1, tapi saya mampu menyelesaikan lomba ini. Nah, Bapak Ibu, sungguh luar biasa permintaan seorang anak ini. Dia meminta bukan untuk menjadi juara yang utama, tetapi dapat menyelesaikan lomba dengan baik. Hasil apapun itu mengikuti. Dan tentunya hasil itu tidak semata terletak pada juara, tetapi juga bagaimana membuat orang lain senang, bagaimana menyaksikan orang lain tertawa bahagia karena juara. Itu juga sebuah prestasi.
dan menjadi saksi juga ketika dia berdoa, itu juga prestasi. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat MNC GPIB, ketika kita memulai hari di pagi yang Tuhan karuniakan ini, mari kita juga belajar memohon hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan di hari ini. Karena ketika Tuhan masih memberikan kehidupan bagi saudara dan saya, itu berarti ada tanggung jawab yang kita harus jalani dengan baik, supaya kita boleh melakukan itu seturut dengan kehendak Allah. Apapun yang kita dapat dan raih di akhir hari, kita percaya itu pasti yang baik, karena Tuhan tidak pernah menghadirkan yang tidak baik. Ada sebuah SMS dari teman saya, WA, yang pernah mengatakan bahwa ketika kita memulai hari dengan kaki yang berlutut, kita akan dimampukan menjalani hari dengan berdiri tegak. Ini sebuah WA yang luar biasa, pesan yang luar biasa, karena memulai hari dengan doa itu memberi kekuatan sepanjang hari, kemampuan menjalani hari dengan baik. Semoga kita boleh mengawalinya dalam persekutuan dengan Tuhan yang baik, dan kita juga boleh mengakhiri hari ini nanti dengan kemenangan dan keberhasilan dengan banyak hal secara kualitas atau juga kuantitas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Amin. Mari kita menutup di dalam doa, kita bersahati dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur jika pagi ini kami boleh dikuatkan oleh sabda Tuhan. Apa yang Salomo capai sebagai raja sungguh luar biasa, dan sungguh membuat banyak orang kagum, dan kami pun kagum akan pencapaian yang boleh diraih oleh Salomo. Tapi bukan apa yang semata Salomo raih yang kami boleh lihat, tetapi apa yang Tuhan sudah buat bagi Salomo. Karena semua keberhasilan itu bersumber dan berasal daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ketika kita dan kami semua mau menjalani hari ini, kami memohon hikmat yang daripada Tuhan, bukan supaya kami mendapatkan pencapaian seperti Salomo, bukan supaya kami sukses semata-mata dalam ukuran dunia menurut Salomo, menurut dunia ini, tetapi supaya kami dimampukan melewati hari dengan baik, supaya kami juga boleh menjadi pemenang di hari ini di tengah berbagai pergumulan dan tantangan yang pastinya tidak sama dari masing-masing dari kami. Kami mendoakan bagi setiap kami yang di pagi ini memulai hari dengan berbagai pergumulan, berbagai tantangan pekerjaan yang mereka harus hadapi. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka dalam hikmat-Mu untuk menghadapi semuanya itu. Kami doakan mereka yang memulai hari ini dengan pergumulan sakit, penyakit yang belum dapat disembuhkan sampai sekarang. Mampukan mereka juga untuk berjuang dalam hikmat Tuhan, supaya mereka mampu melewati hari ini dengan baik. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang di pagi ini, ketika memulai hari banyak tantangan yang harus dihadapi untuk melanjutkan sekolah dan juga untuk berprestasi dalam pendidikan, atau juga untuk menikmati masa libur yang tepat. Tuhan dampingi mereka supaya mereka juga boleh memulai aktivitas mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami juga doakan seluruh orang-orang tua kami, para lansia dimanapun berada, yang di dalam memulai hari ini dalam berbagai keterbatasan fisik yang mungkin mereka miliki, tapi semangat dan hikmat yang daripada Tuhan boleh memampukan dan menopang mereka sepanjang hari, agar hari ini tidak berlalu di dalam keluhan, di dalam keberatan, tapi dengan sukacita, dan juga tentunya dengan rahmat yang daripada Tuhan, juga damai yang mengiringi kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan GPIB secara sinodal. Tuhan berkati majelis sinode dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami bersyukur kalau dalam banyak hal mereka boleh menjalankan
tanggung jawab itu dengan baik. Ke depan kami juga memohon hikmat daripada Tuhan, agar seluruh fungsionaris Majelis Sinode dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Dan kami pun doakan seluruh gereja-gereja GPIB, jemaat-jemaat GPIB di berbagai tempat di Indonesia. Tuhan mampukan supaya kami juga dapat menjalankan tugas kami di hari ini dengan baik, dengan penyertaan Tuhan, dan benar-benar dapat menjadikan gereja tempat kami berjemaat menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekeliling kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di hari ini dalam penyertaan Tuhan. Bila mana kami berhasil, dalam hikmat-Mu mampukan kami untuk tidak menyombongkan diri dan bersyukur kepada Tuhan. Namun bila mana kami gagal, mampukan kami juga dalam hikmat-Mu untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan, semangat untuk tetap mengakhiri hari dengan kepala yang juga tidak tertunduk, tapi mampu memandang hari esok dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, sahabat-sahabat MNC GPIB. Selamat beraktivitas, selamat meraih pencapaian yang terbaik dalam penyertaan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.